Sukacita kami datang dari Engkau Tuhan. Confident kami, rasa percaya diri kami datangnya dari Engkau. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau yang memegang segenap kehidupan kami Tuhan. Engkau yang memegang kuasa di atas segala kuasa. Kami mau sama-sama nyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja kami, Raja di atas segala Raja Tuhan. Tidak ada satu hal pun yang terjadi di luar kendali Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi di dunia ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami secara pribadi Tuhan, semuanya itu Engkau izinkan terjadi untuk membuat kami menjadi lebih baik Tuhan, untuk membuat kami semakin dekat kepada Engkau Tuhan. Biar kami memiliki kerinduan yang semakin besar Tuhan, untuk menikmati Engkau, untuk berdiam di dalam hadirat Engkau Tuhan. Lebih baik satu hari Tuhan di depan Engkau Tuhan, di dalam hadirat Engkau, daripada 1000 hari di tempat lain.
Terima kasih tim pujian penyembahan. Kita tadi sudah menyembah Tuhan. Gimana saudara? Di awal bulan April ini kita kembali ibadah di rumah masing-masing. Saya percaya bahwa ini bukan maunya saudara saya, tapi ini maunya Tuhan ya. Balik lagi bagaimana di awal bulan kita sudah punya tema di mana temanya adalah You and Your Family. You and Your Family. Mari kita berdoa dulu. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Kalau sampai hari ini kami masih ada di rumah dan belum bisa pergi kemana-mana dan kami harus melakukan banyak kegiatan di rumah. Berdoa Tuhan, Tuhan punya rencana Tuhan. Biar setiap dari kami bisa mendengarkan firman Tuhan, tetap dari rumah kami Tuhan. Percaya perlindungan Tuhan menyertai setiap dari kami. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, temanya adalah be fruitful and multiply. Ya. Saya percaya bahwa Tuhan memanggil kita, saudara dan saya, bukan hanya secara pribadi. Tuhan memanggil kita bahkan di dalam keluarga kita. Amin. Family is a powerful word buat saya. Kata keluarga itu adalah kata yang sangat powerful. Kenapa? Karena Tuhan melihat juga keluarga itu powerful dan penting ya. Di Yosua 7 ayat 14 di situ dikatakan besok pagi kamu harus tampil ke muka suku demi suku, dan suku yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka kaum demi kaum, dan kaum yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka keluarga demi keluarga. Dan keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka seorang demi seorang. Saya percaya bahwa kadang-kadang orang berpikir, oh udah saya tanpa keluarga saya, I'm okay gitu. Saya bisa lakukan semuanya sendiri. Tapi kalau melihat firman Tuhan dan apa yang Tuhan mau, Tuhan juga mau melakukan perkara itu bukan hanya buat melalui saudara sendiri. Tuhan ingin melakukannya melalui keluarga saudara atau bersama dengan keluarga saudara. Seorang Michael J. Fox mengatakan, "It's not looks important. Family is not looks important." Kelihatannya tuh nggak penting, but it is everything. Tetapi adalah semuanya. Kalau saya mengatakan family is a home, keluarga adalah rumah. Kemanapun kita pergi, kita pasti akan kembali ke rumah. Dan kita akan selalu kembali ke keluarga kita. Saudara, kalau sampai hari ini kita berpikir bahwa kenapa sih Tuhan harus menciptakan keluarga? Tuhan punya rencana yang luar biasa. Saya baca di dalam Kejadian bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Tuhan bukan hanya menciptakan Adam dan kemudian dengan caranya Tuhan yang semua bisa dilakukan. Dia bisa menciptakan cloning aja, Adam demi Adam semuanya. Tapi Tuhan menciptakan Hawa. Dan di Kejadian 2 ayat 18 itu dikatakan bahwa Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Dan diciptakannya Hawa yang dapat melahirkan keturunan yang akan membentuk satu keluarga. Di firman Tuhan dikatakan di Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyaklah." Saudara, Tuhan memanggil keluarga. Tuhan bukan hanya memanggil saudara, tapi Tuhan memanggil keluarga saudara. Dan Tuhan punya perintah, punya rencana, punya maksud melalui saudara dan keluarga saudara. Firman Tuhan mengatakan begini, "Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap." Kalau bicara mengenai berkuasa, semua yang ada di bahkan binatang, semuanya itu takluk kepada manusia. Kalau kita dengar sekarang corona, oh iya, dari kelelawar, sakitnya itu dari kelelawar. Dan sepertinya
sumber penyakit itu, yaitu dari binatang itu, membuat kita mulai menjadi takut. Padahal kita tahu kalau di Zoom 2600 kali, coronanya itu masih sedikit, masih kecil saudara. Di Zoom, berarti itu sangat kecil, tapi kita semua sudah takluk, sudah takut sama si corona itu. Kalau saya baca di dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas. And God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply and replenish, ini dari King James ya, the earth, and subdue it, and have dominion over the fish and the seas. Kalau saya mau, dan selanjutnya, kalau saya mau artikan lebih lagi, Tuhan itu memberkati Adam dan Hawa. Tuhan itu memberkati saudara dan saya. Dan mengatakan kepada kita, be fruitful and multiply. Saudara, kalau kita mendengar kata fruitful and multiply, kadang-kadang kita berpikir mengenai satu jumlah yang banyak. Ya, jumlah dalam arti kata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jumlah yang banyak. Tetapi kata be fruitful ini lebih kepada perintah Tuhan, itu lebih kepada memenuhi dia dengan buah-buah roh. Memenuhi saudara dan saya dengan buah-buah yang bukan bicara mengenai jumlah dalam arti kata 1, 2, 3 saudara. Tetapi Tuhan mau kita itu, waktu kita ada di bumi ini, Tuhan memerintahkan kita untuk dominion, untuk berkuasa, penuhi dan taklukkan bumi. Tapi kita nggak akan bisa lakukan itu sama sekali kalau kita tidak be fruitful and multiply. Saudara, kalau saya artikan lagi mengenai replenish, itu artinya adalah to make full and complete again. Dunia ini sudah mulai berkurang dari yang namanya fruitful, yang namanya buah-buah roh, saudara. Terus kemudian subdue it, artinya to reduce the force of something. Kadang-kadang ada hal-hal yang harus ditahan, dikurangi, dosa. Apa yang dunia sudah dipenuhi dengan semua hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Sakit penyakit. Nah, kita punya dominion, kita punya kuasa. Tetapi sebelum kita mau mendapatkan kuasa itu as a family, because there is a power in family, Tuhan mau melaksanakan perintahnya untuk kita itu be fruitful and multiply. Itu adalah caranya untuk kita dapat berkuasa, untuk dapat menaklukkan bumi, menaklukkan apa yang ada di dalamnya. Amin, saudara. Bicara mengenai buah-buah roh di Galatia 5 ayat 22 sampai 23, berbicara mengenai, tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Tapi luar biasanya dari semuanya itu dimulai dari kasih, ya. Dimulai dari kasih. Kenapa Allah taruh benih kasih? Kalau kita melihat bahwa Allah sendiri mengasihi umatnya. Dan memulai hubungan keluarga itu biasanya dimulai dengan kasih. Normally, hampir semua. Gak tahu kalau saya ada zaman situ Nurbaya gak dimulai dari kasih karena dijodohi orang tua. Tapi saat ini orang bisa memilih untuk memulai satu keluarga diawali oleh kasih. I love you, you love me. Kita sama-sama menikah, kita sama membentuk satu keluarga. Nah, kasih yang mengawali family, keluarga. Semua keluarga, waktu kita dimulai oleh kasih, kita menggenapi rencana Tuhan. Nah, ada banyak sekali saat ini keluarga yang tidak dimulai dari kasih. Bahkan saya mendengar melalui virus corona ini, ya, ini yang sangat menyedihkan ya. Karena virus corona ini apa yang terjadi di
beberapa negara di dunia ini, ada banyak orang mulai kehilangan kasih. Saya baca artikel beberapa hari yang lalu setelah selesai lockdown Wuhan, permohonan cerai di kantor pernikahan meningkat pesat. Jadi selama ini mereka pergi pagi, pulang malam, ketemu pasangan keluarga sudah malam, setiap hari berkamuflase dengan kesibukan. Ketika tidak ada yang dikerjakan di rumah bersama, baru mereka tahu sebenarnya mereka punya rumah tapi tidak punya house tapi tidak punya home. Punya rumah, punya istri, punya anak tetapi tidak punya keluarga. Dan ini yang menyedihkan. Banyak orang akhirnya tinggal di dalam satu keluarga tetapi kehidupan kasih itu tidak ada lagi. Kalau kita mau mengenapi rencana Tuhan, penuhi bumi dan taklukkan, berkuasa atas bumi, itu semua dimulai dari kasih. Bagaimana kita bisa mengasihi pasangan kita atau mengasihi anak-anak kita, mengasihi keluarga kita, dimulai dari bagaimana kita mengasihi Tuhan kita. You and your family, engkau dan keluargamu. Mari kita bangun keluarga kita, dimulai dari kasih. Biar anak-anak yang sudah kehilangan kasih orang tuanya yang sudah kehilangan kasih kepada pasangannya, kepada anak-anaknya, hari ini Tuhan mau ingatkan. Tuhan mau kembalikan kasih itu di dalam keluarga saudara. Biarlah tema bulan ini mengenai you and family akan dibangkitkan kembali untuk kita membangun kasih satu dengan yang lain. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, firman Tuhan mengatakan, Daud mengatakan, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya bagi keluargaku. Bapa yang di surga, Engkau sangat-sangat ingin memberkati kami dan keluarga kami. Engkau sangat ingin melihat keluarga kami penuh dengan anugerah-Mu dan mujizat-Mu. Engkau sangat ingin melihat bahwa rencana-Mu terjadi. Perintah-Mu akan dapat sanggup dilakukan oleh setiap keluarga. Tapi Engkau Tuhan kembalikan kami Tuhan, melalui firman ini Tuhan, dan buah roh yang pertama, yaitu kasih Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan, sehingga kami mampu untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami, terutama keluarga kami Tuhan. Hari ini Tuhan pulihkan banyak hati Tuhan. Kalau sudah banyak dengan kekecewaan, kemarahan, ketidakmampuan untuk mengampuni orang-orang di sekitar kami, khususnya keluarga kami Tuhan. Kami mau mulai ini semua dengan kasih Tuhan. Bangkitkan kasih itu kembali Tuhan, di dalam setiap keluarga-keluarga di tempat ini ya Bapa. Kasih dan anugerah Tuhan menyertai setiap keluarga ya Bapa. Dalam nama Yesus, semua kami mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.